Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, warga Villa Bekasi 1 RW 12 Desa Mangunjaya. Kita ketahui bersama bahwa Kecamatan Tambun Selatan, khususnya Desa Mangunjaya ini termasuk zona merah, ya. Zona merah. Kalau tidak salah, untuk angkanya yang terdata di kami itu ada 100 yang terpapar COVID-19. Kemudian untuk di desa ini sendiri ada 15 orang, maaf di RW ini sendiri, RW 12 ini ada 15 orang. Ya, 11 orang isolasi mandiri, 4 dirawat di rumah sakit. Maka kami akan mencoba mengintervensi, ya, dari TNI, Polri, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini Pak Camat dan jajarannya akan mengintervensi nih RW ini untuk menjadi kampung yang tangguh. Yang nanti kita jadikan RW ini, kita programkan RW ini program Kampung Tangguh Jaya, yaitu Kodam Jaya dan Metro Jaya. Mangun Jaya juga lagi ya. Ya, kita jadikan Kampung Tangguh Jaya. Tentunya ada intervensi khusus. Ada 4 satgas yang kita siapkan di sini. Yang pertama adalah Satgas Kesehatan, karena ini adalah fokus utama, Satgas Kesehatan. Nah, tentunya ada kegiatan preemptif, preventif, dan represif nih dalam Satgas Kesehatan ini. Yang pertama, preemptifnya adalah melakukan pendekatan pada tokoh, pada seluruh masyarakat untuk sama-sama berpartisipasi memerangi COVID-19. Ya, semua harus mengerti bahwa COVID-19 ini adalah musuh utama. Harus menjalankan 3M-nya. Ya, ditambah 4M, itu 4M yang lainnya adalah ya, tidak berkerumun. Ya, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan tidak berkerumun. Ya, itu udah harus terinternalisasi dalam diri kita, ya, dan harus terlaksana setiap detiknya. Tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan harus terjaga 3M itu. Dan orang-orang juga harus mempunyai kepedulian, ya, berani menegur apabila dia nggak pakai masker, berani menegur apabila habis main-main karena kemarin nggak cuci tangan, berani menegur ya ada kerumunan, dan yang terakhir berani menegur apabila ada orang yang membuat acara sehingga dia menyebabkan kerumunan. Ya, tidak boleh membuat kerumunan, acara hajatan apapun saat ini nggak boleh yang membuat kerumunan. Itu 3M-nya. Kemudian 3T-nya juga, ya, tingkat RW khusus Kampung Tangguh harus ada. Ketika ya ada orang yang bergejala, tadi saya lihat belum ada tes suhu di luar. Ada. Nah, tes. Harus dicek suhunya. Ya. Harus dicek suhunya. Kemudian kalau suhunya tiba-tiba dia naik 375 ke atas, nah ini harus segera diamankan. Kalau di sini ada ruang isolasi. Tapi kalau nggak ada, ke puskesmas atau ke Bapelkes untuk dicek, untuk di swab antigen. Puskesmas ready antigen berapa banyak? Nggak ada, Pak. Kalau antigen Kita nggak punya. Oh, nanti kita akan sebar. Kalau waktu dekat kita minta sama Pemkab untuk pengadaan antigen, ya, dan disebar ke puskesmas untuk percepatan. Kalau swab test kan lama ya. Testingnya. Kemudian tracing ini paling penting, tracing, ya. Jadi saya minta apabila ada kasus positif COVID seperti ini, RT dan RW-nya tracing. Dia habis dari mana saja, dia kontak erat dengan siapa saja, kemudian dia bekerja di mana, dan seterusnya, sehingga kita bisa ketahui
dia terdampak virus COVID-19-nya di mana. Nah, kalau udah kita ketahui, maka ya kita akan intervensi untuk menghilangkan potensi-potensi penyebaran virus itu. Tes, ya, tracingnya ini penting sekali, tracing ini. Ya. Kemudian treatmentnya tadi kita sepakat akan mencoba membuat ya tempat isolasi terpusat mulai dari tingkat apa tadi, desa, kecamatan sampai kabupaten. Kita akan mencoba itu ya, karena kita lihat lonjakannya cukup banyak nih ya. Bayangin satu RW aja 15 ini ya, ngeri loh sebenarnya itu satu RW 15 ya. Oleh karena itu kita harus intervensi supaya ini nol, nggak ada lagi ya, nol ya. Makanya nanti begitu ada yang demam-demam, saya minta satu RW ini harus punya grup WhatsApp. Berapa jumlah penduduknya nih Pak RW? Sekitar 4.000 ya. 4.000 ya? Ya, minimal per RT harus punya grup WhatsApp. Mulai dari RT, nah, setiap RW grup WhatsAppnya ke RW, setiap RW grup WhatsAppnya ke kecamatan. Itu berjenjang. Begitu ada yang demam, RT wajib melapor. Ya, Pak RT ada di sini Pak RT? Iya, Oh, Pak RT. Pak RT wajib lapor. Ya. Ada yang demam, belum tentu COVID tapi demam gitu, harus lapor, sisihkan. Kalau maaf ya, kalau yang tidak layak untuk isolasi mandiri langsung evakuasi ya. Saya sampaikan ke masyarakat apabila ada yang rumahnya nggak layak untuk isolasi mandiri, evakuasi ya. Titip di Bapelkes, di Wisma Ki Hajar Dewantara, atau di hotel yang disediakan untuk isolasi mandiri. Untuk isolasi harus mau ya, daripada menularkan yang lain, harus mau ya. Itu ya, jadi 3M-nya, 3T-nya harus bagus untuk kesehatan. Kemudian yang paling utama juga sekarang ini adalah sosialisasi edukasi. Ini tadi ada masjid, sebelum azan minimal 15 atau 20 menit sebelumnya woro-woro dulu terus sosialisasi. Tadi saya lihat juga ada gerbang ya, gerbang pintu masuk ya, jam 6 juga laksanakan pakai sosialisasi speaker, setel radio, taruh di corong situ, sampaikan sosialisasi tentang 3M supaya orang yang berangkat tahu tuh, inget terus ya. Jadi di pekerjaan dia selalu pakai masker, di kendaraan pakai masker ya, di ruang publik juga pakai masker, di restoran juga pakai masker, di perkantoran dia pakai masker sehingga sampai rumah aman. Kemudian juga ya, saat pulangnya woro-woro lagi jam 6 atau jam 5 ya, atau jam berapa biasanya warga ini pulang, woro-woro lagi sampai rumah ganti baju langsung mandi tuh ya. Ingatkan sampai rumah jangan duduk dulu, jangan nyentuh apapun dulu, langsung mandi. Nah itu di woro-woro ya, itu di woro-woro ya. Iklan-iklan TV kan banyak tuh, itu aja yang di setel suaranya. Sampai rumah nggak boleh nyentuh apa-apa, sampai rumah langsung buka baju, masuk rumah cuci tangan dulu. Setiap rumah diwajibkan nanti nih Pak RT, setiap rumah diwajibkan ada keran sebelum masuk rumah cuci tangan. Bisa nggak tuh kira-kira? Ya, setiap rumah ada keran, jadi masuk harus cuci tangan dulu, pakai sabun, baru dia masuk. Setelah masuk buka baju semua, langsung kamar mandi, bajunya langsung dikasih deterjen ya, hingga bersih, tidak ada lagi yang kena ya. Ini wajib dilaksanakan dan itu disosialisasikan seterus-terusnya, terus jangan terus pakai rekaman aja, pakai rekaman ya. Kemudian juga nanti ada selebaran yang nanti diberikan oleh Pak RT tentang COVID-19 ya, dan lain-lain. Sosialisasi edukasi harus benar-benar. Nah baru nanti ada tindakan represif dari itu. Kalau dia nggak pakai masker, ya bolehlah Pak RT nyuruh-nyuruh push up, ya kan? Boleh nggak Pak RT? Boleh ya? Push up, push up kamu, push up, gitu. Represif supaya ingat. Dan jangan takut Pak RT,
Ya, kalau ada yang berkerumun dibubarin anak-anak itu. Ya. Di sini ada tempat berkerumunan orang-orang main bola nggak anak-anak itu? Atau main-main benteng, main apa gitu? Nggak ada. Gitu, nggak ada ya? Kalau ada harus ada keran dan ada sabunnya, gantian. Ya, mungkin ya RT mana nyumbang sabun, RT mana nyumbang sabun. Ya, kalau perlu di setiap perempatan tuh ada keran-keran. Ya. Dari misalnya maaf rumah-rumah yang mampu lah, siapin keran di situ buat mereka cuci tangan. Ya. Ini penting amal itu, sama aja kita memberikan sedekah tuh orang untuk nggak sakit. Ya. Siapin keran di situ supaya orang bisa cuci tangan. Nah ini mau jadi kampung tanggul loh. Kapolda mungkin bisa kesini nanti. Ya. Jadi saya minta apa yang saya sampaikan tadi disiapkan dari sekarang. Ya, setiap rumah ada keran. Kemungkinan Pak Kapolda hari Selasa rencana ke Bekasi, tapi saya belum tentukan kemananya. Tapi ini saya lihat bagus nih untuk kalau saya ajak ke sini Pak Kapolda. Ya, gitu ya. Jadi fasilitasnya saya belum lihat tuh ada keran-keran cuci tangan di sebelah sana ada ya, tapi tidak banyak. nah kalau bisa masih ada waktu 2 hari pasang selang taruh di situ ya, perempatan cuci tangan ya. Saya rasa itu dari saya, mungkin Pak Dandim mau menambahkan. Terima kasih Kapolres. Jadi Bu, dalam pembangunan nasional selalu saya sampaikan ada 4 yang berperan: akademisi, bisnismen, pengusaha, government, sama satu lagi society. Jadi ABG itu tadi akademisi, bisnismen sama government dalam satu lingkaran. Lingkaran lagi society, yaitu masyarakat. Kenapa jadi penting? Karena dalam proses pembangunan nasional yang dikedepankan adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat. Nah ini jadi penting. Nah, termasuk dalam penanganan COVID. Nah sekarang sudah digemborkan nih, tenaga kesehatan bukan lagi garda terdepan. Ya, bukan lagi garda terdepan, tapi garda terakhir. Kalau orang kesehatan sudah kena, ya sudah habis kita nih. Nah, garda terdepannya siapa? Ya masyarakat. Nah, sehingga ini kampung tangguh ini, jadi kampung tangguh ini menjadi bagian dari bagaimana memberdayakan masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID. Ya, jadi Bapak ini ya, seluruhnya ini bagian garda terdepan. Saya, Kapolres, Pak Camat, dan Ramil, Kapolsek, ini bagian dari government saja. Kita memberikan represif, regulasi, memberikan dukungan. Nah, tetapi yang pelaksana di lapangan inilah masyarakat. Oleh karena itu, sekecil apapun peran dari masyarakat, saya yakin dampaknya akan besar pada lingkup nasional. Mungkin cuma ngasih tahu doang nih, pakai masker, nggak boleh berkerumun. Mungkin kelihatannya kecil, tapi karena itu dilakukan secara masif oleh seluruh masyarakat, dampaknya nasional. Ya, nah, sehingga saya harapkan benar-benar apa yang sudah dilakukan ini, kalau ada 1000 Pak RT begini, ya, bagus nih, ya kan? Ada 1000 Pak Camat, 1000 ibu-ibu nih, begini nih, wah udah selesai lah COVID. Nah, insya Allah, amin ya. Amin. Karena terus terang saja, ini saya sampaikan, ini data nih. 72% COVID di Jawa Barat itu dari 4 daerah saja, Bogor, Depok, Bekasi Kota, dan Bekasi Kabupaten. Jadi kalau di 4 daerah ini selesai, COVID di Jawa Barat selesai. Nah jangan sampai nih kita di Bekasi jadi penyumbang terbesar gitu ya. Kalau penyumbang pendapatan daerah nggak apa-apa ini kan, jangan penyumbang COVID terbesar se-Jawa Barat, ya, jangan. Mudah-mudahan kampung tangguh ini nanti yang nanti akan dicek oleh Kapolda gitu, itu bisa memberikan gambaran bahwa ini bisa saya Pak, walaupun ini banyak tapi karena peran masyarakat, jadi yang dilihat peran masyarakatnya nih ya. Kalau peran pemerintahnya banyak ya berarti pemberdayaan masyarakatnya nggak berjalan. Tetapi kalau ini berhasil ya, tadinya 15 orang nih terus nanti kita intervensi jadi 0, berarti yang berhasil Bapak Ibu-ibu, bukan kita, Bapak Ibu-ibu. Karena itulah tugasnya, pentingnya pemberdayaan masyarakat. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Lihat Bang Sampah dulu. Bang sebentar. Sampah dulu. Ayo, lihat Bang Sampah dulu dah. Kalau gitu.